Perkenalkan, nama saya Yifta Yosia Asyel dengan NIM 2202101603772. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan materi hands-on layanan basis data di cloud computing. Pada kasus ini saya menggunakan layanan AWS, yaitu Amazon RDS, untuk melakukannya. Pada hands-on ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama itu membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS. Yang kedua, membuat web server dan Amazon RDS. Yang ketiga, melakukan backup dan restore DB snapshot. Masuk ke bagian pertama, yaitu membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS. Nah, langkah-langkah yang pertama itu membuat VPC dengan subnet public dan private. Pergi ke VPC dengan cara pada search bar ketikkan VPC dan klik VPC. Selanjutnya create VPC. Nah, di sini terdapat opsi VPC only atau VPC and more. Saya memilih VPC and more karena nantinya pada pembuatan VPC ini akan sekaligus dibuat subnetnya. Untuk namanya tutorial. Untuk IPv4 CIDR block ini menggunakan 10.0.0.0 dan untuk IPv6 saya pilih 0. Untuk tenancy default dan number of availability saya pilih 1. Untuk number of public subnet dan private subnet saya pilih 1. Dan di sini terdapat customize subnet CIDR block. Di sini saya ganti dengan 24 dan bawahnya juga sama. Tapi bedanya di sini tetap saya ganti dengan 1. Untuk net gateway, non dan VPC endpoint S3 gateway. Untuk DNS option, saya checklist pada bagian enable DNS hostname dan enable DNS resolution. Nah, pada konfigurasi kali ini nantinya akan membuat VPC seperti pada ringkasan preview di samping ini. Langsung saja create VPC. Namakan VPC baru dengan nama tutorial VPC sudah berhasil terbuat. Nah, setelah membuat VPC, karena nantinya untuk layanan Amazon RDS itu membutuhkan private subnet satu lagi, maka kita akan tambahkan satu subnet tambahan dengan cara pada navigasi bar pergi ke subnet, lalu create subnet. Di sini pilih VPC-nya, saya pilih yang barusan dibuat. Lalu untuk subnet name ini menggunakan nama tag
tutorial private 2. Dan availability zone, di sini saya menggunakan AP-S2B karena pada subnet sebelumnya, subnet pertama yang dibuat pada VPC itu menggunakan AP-S2A, maka saya menggunakan yang berbeda yaitu 2B. Nah, untuk IPv4 subnet CE di Reblock ini saya isi dengan 10.0.2.024. Nah, ketika sudah, langsung create subnet. Nah, jadi pada nantinya kita memiliki 3 subnet. Subnet pertama yang dibuat dan subnet tambahan. Nah, selanjutnya saya akan mengecek ID private ID daripada subnet private pertama yang dibuat tadi, yaitu yang ini. Lalu route table dan ini. Nah, selanjutnya saya pergi ke subnet yang barusan dibuat, lalu route table. Nah, karena ID daripada subnet private yang lama tidak sama dengan yang baru, maka saya akan mengedit yang baru. Di sini saya berikan IP yang merujuk ke subnet private yang lama yang pertama kali dibuat, lalu save. Nah, setelah membuat subnet tambahan, selanjutnya membuat security group untuk web server public dengan cara pada panel navigasi di bagian security pilih security group, lalu create security group. Di sini saya akan menamakan security group dengan tutorial security group. Untuk deskripsinya ini opsional, jadi tulis terserah. Nah, untuk VPC-nya saya menggunakan VPC yang barusan dibuat tadi, yaitu tutorial VPC.
Lalu setelah itu create. Nah, di sini untuk mengedit inbound role pada security group, ini saya pilih inbound role dan edit inbound role, lalu add role. Di sini tipenya adalah SSH. Dan source-nya my IP. Lalu add lagi, tipenya adalah HTTP. Sebelumnya ini delete dulu dan save role. Di sini untuk tipe HTTP saya menggunakan source 0.0.0/0 karena ini nanti akan dapat diakses oleh semua. Setelah itu save role. Nah, setelah membuat security group untuk web server public, selanjutnya membuat security group untuk private Amazon RDS DB instance. Nah, langsung saja kita buat dengan mengklik tombol klik security group. Nama security groupnya adalah tutorial DB security group. Lalu deskripsinya tutorial DB security groups. Untuk VPC saya gunakan VPC yang tutorial VPC. Dan untuk inbound role saya tambahkan, dan untuk tipenya MySQL/Aurora. Untuk source-nya saya menggunakan security group sebelumnya, yaitu ini. Langsung saja create security group. Nah, setelah membuat kedua security group,
Selanjutnya membuat DB subnet group dengan cara pergi ke Amazon RDS dashboard, ketikkan RDS, lalu klik RDS, lalu pada subnet group klik create DB subnet group. Berikan nama tutorial DB subnet group, lalu deskripsinya tutorial DB subnet group. Untuk VPC seperti tadi, tutorial VPC. Dan untuk subnet, add subnet ini availability zone saya pilih 2, yaitu 2A dan 2B, karena pada pembuatan subnet sebelumnya kita hanya menggunakan availability zone pada 2A dan 2B. Nah, untuk subnetnya ini pilih dua-duanya, yaitu yang 2A dan 2B. Jadi pada DB subnet group ini akan menambahkan 3 subnet sekaligus. Langsung saja klik create. Nah, begitu bagian pertama sudah selesai, dan lanjut ke bagian 2, yaitu membuat web server dan Amazon RDS. Pada dashboard Amazon RDS, pergi ke database dan create database. Lalu untuk metodenya ini standar create dan engine optionnya MySQL. Untuk engine versionnya biarkan default, dan templatenya free tier. Nah, untuk availability dan durability tidak bisa dipilih karena sudah menggunakan free tier. Lalu untuk setting DB instance identifier ini tutorial DB instance. Untuk username-nya tutorial user, lalu masukkan master password dan confirm master password. Lalu untuk DB instance class ini pilih browsable class dan DB T3 micro. Untuk storage general purpose SSD, lalu berikan nilai terendah. Di sini untuk terendah 20 GB. Lalu untuk connectivity, don't connect to an EC2 compute resource, karena ini bisa diatur setelahnya secara manual. Tapi karena saat ini instance EC2 itu belum dibuat, maka akan diatur nanti. Lalu untuk VPC, gunakan VPC yang tadi dibuat, yaitu tutorial VPC dan DB subnet group.
menggunakan tutorial DB Subnet Group. Untuk public access-nya 0 dan VPC ghost exited ini default, hapus saja dan pilih tutorial DB security group. Nah, untuk availability zone ini no preference dan DB port di sini biarkan default 3306. Untuk passwordnya database authentication nih, password authentication, monitoring jangan checklist, dan initial table name ini sampel. Jika sudah, di sini terdapat estimasi biaya bulanan sebesar 21,74 US dollar. Tapi karena di sini terdapat untuk 700 untuk setiap bulan selama 750 jam tidak dikenakan tarif. Jika sudah, langsung saja create database. Nah, untuk startup daripada database ini cukup lama, jadi sambil menunggu kita membuat yang lain dulu, yaitu membuat EC2 instance. Ketikkan di sini EC2. Lalu di sini saya buka pada tab baru saja. Di sini saya klik launch instance untuk membuatnya. Lalu saya beri nama tutorial web server. Untuk Amazon Machine Image, saya gunakan Amazon Linux dan Amazon Linux 2023 AMI. Untuk instance type-nya saya gunakan yang micro, T2 micro maksudnya. Nah, untuk keypair login ini, untuk keypair login saya buat baru saja. Saya namakan tutorial keypair. Nah, di sini saya create keypair. Dengan begitu akan mendownload keypairnya. Saya sudah siapkan tempat simpannya, tinggal save. Nah, selanjutnya ketika keypair sudah berhasil dibuat, pada network setting pilih edit dan pilih tutorial VPC sebagai VPC rujukannya. Untuk subnet di sini saya menggunakan yang public subnet.
dan auto assign public IP-nya enable. Nah, untuk firewall saya pilih existing security group. Dan tutorial security group. Nah, di sebelah sini terdapat summary dari atau ringkasan dari konfigurasi yang sudah kita buat untuk nantinya, untuk instance nantinya. Di sini launch instance untuk membuat instance. Rupanya masih belum aktif. Nah, ketika instance tersebut sudah dibuat, selanjutnya langkah selanjutnya itu membuat atau menginstal Apache Web Server. Nah, jadi penginstalan Apache Web Server ini akan dilakukan pada lewat command prompt komputer lokal kita. Dan saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya pada file txt. Kita buka CMD untuk nantinya menghubungkannya dengan Apache Web Server, dengan instance. Cara menghubungkannya dengan lewat masuk ke instance tersebut, lalu ini copy public IPv4 address. Di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Jadi di sini tempatnya public IPv4 address tinggal diganti, dan untuk path-nya masih tetap sama, path keeper. Langsung copy saja. Yes. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya sudo yum update min-y. Sudah. Menjalankan perintah ini. Nah, selanjutnya setelah menjalankan web server, melakukan konfigurasi web server.
sudah sukses. Selanjutnya untuk mengeset permission pada Apache Web Server dengan menambahkan nama www. Lalu menambahkan EC2 user ke dalam grup www. Nah, untuk merefresh permission yang sudah dibuat tadi, untuk sementara keluar dulu dari koneksi ini, lalu masuk kembali. Nah, setelah masuk kembali, ketikkan grup. Nah, setelah itu mengubah grup ownership ke dalam grup www. Lalu mengubah permission lagi dari direktori ini var lalu www untuk menambahkan permission write dan set group ID pada subdirektori yang dibuat di kemudian hari. Nah, lalu mengubah permission secara rekursif pada file-file yang berada di direktori var lalu www dan subdirektori untuk menambahkan permission write pada grup. Sudah, maka untuk langkah install Apache Web Server dan PHP sudah selesai. Selanjutnya menghubungkan Apache Web Server ke RDS BB Instance. Mengakses EC2 instance menggunakan SSH seperti tadi. Lalu membuat subdirektori baru dengan nama ins. Ini pindah direktori. Lalu membuat folder atau direktori lagi. Dan pindah direktori ke ins. Lalu membuat sebuah file baru dengan nama dbinfo.ins dan kemudian edit file dengan menggunakan nano. Membuat file baru. Nah, jika kita cek di direktori ls, terdapat filenya. Lalu edit filenya menggunakan nano. Nah, setelah itu masukkan perintah ini. Maksudnya memasukkan script
php ini. Setelah itu exit, yes. Setelah itu pindah ke dalam direktori var, lalu www, lalu html. Lalu buat file sample patch, samplepatch.php, lalu edit dengan nano. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapkan skripnya. Skrip sesuai modul, tinggal copy. Dan tempel. Setelah itu exit, lalu yes. Cek lagi, ya sudah tersimpan. Setelah itu mengetes aplikasi untuk memastikan web server berhasil terhubung dengan RDS MySQL DB instance dengan cara membuka web server, mengakses link. Akses link ini. Nah, untuk instance endpoint ini diganti dengan public IPv4 DNS. Nah, sudah berhasil mengakses sample patch yang berada di EC2, lalu ini filenya. Nah, demikian untuk bagian 2. Selanjutnya lanjut ke bagian 3, yaitu membuat DB snapshot dan melakukan restore DB snapshot. Yang pertama, tentunya login ke Amazon Web Service. Lalu pergi ke RDS. Di sini saja. Rupanya time out. Login lagi.
pada Amazon RDS ini yang pertama itu membuat DB snapshot, baru setelahnya nanti di restore DB snapshot ya. Untuk membuat DB snapshot, pergi ke panel navigasi di database dan pilih database, lalu action. Lalu text snapshot. Nah, di sini untuk DB instance identifier mengisikan nama. Untuk snapshot name, jadi saya akan mengisikan tutorial DB instance snapshot, lalu text snapshot. Maka snapshot tutorial DB instance snapshot sudah ada. Nah, selanjutnya untuk restore DB snapshot. Nah, sama seperti tadi, pilih DB snapshot yang sudah dibuat tadi, lalu pada action, nah selanjutnya memilih selanjutnya restore DB snapshot. Ini sama seperti tadi. Yang pertama pilih DB snapshotnya, rupanya belum bisa, masih membuat snapshot. Nah, sudah bisa. Jadi pilih DB snapshotnya, lalu action restore snapshot. Nah, di sini pada ini biarkan default, lalu pada setting DB instance identifier mengisikan nama. Namanya snapshot 1. Untuk instance configuration ini sama seperti tadi saja. Lalu ini juga sama seperti tadi. Untuk connectivity VPC, lalu public access no, dan create existing. Ini biarkan default. Jadi langsung saja restore DB instance. Nah, sedang menunggu. Jadi hasil dari restore snapshot tadi akan menambahkan database baru, yaitu restore snapshot 1. Karena snapshot yang awal tadi itu adalah milik dari database tutorial DB ini.
Dan pada langkah 3 sudah selesai, yaitu pada langkah 3 itu membuat DB snapshot dan melakukan restore DB snapshot. Nah, tadi kita sudah membuat DB snapshot dan membuat restore DB snapshot. Begitu pula pada langkah-langkah sebelumnya, kita sudah membuat Amazon VPC untuk Amazon RDS, membuat web server dan Amazon RDS, dan kita sudah selesai menyelesaikan bagian 3. Dan sudah tinggal menunggu database restore snapshot ini startup. Jadi demikian presentasi atau demonstrasi dari kami kelompok Indomie. Jadi untuk hands-on materi layanan basis data di cloud computing, sekian sampai sini dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih.